Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan mereka kami dari kelompok 6 IPS akan menjelaskan tentang kearifan lokal. Sebelum kami menjelaskan atau membuat video, langkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Genzi dari absen 9. Nama saya Alfa dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Ubrani Halisa dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Troy Dasiti dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Jasmine dari absen 22. Nah, kami akan membuat kearifan lokal itu salah contohnya itu seperti palang pintu dan nah, gambar itu perlahan itu mulai menghilang karena telah ditelan zaman. Nah, palang pintu itu masih digunakan di acara kayak di pernikahan adat Betawi itu. Nah, sebelum kami mengakhiri pengantar ini, marilah kita tutup salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di sini tuh ada yang pertama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yang A, yaitu tentang kearifan lokal di DKI Jakarta. Gambang Kromong adalah seni musik tradisional yang berasal dari Betawi, Jakarta, Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting untuk mengenai kearifan lokalnya. Pertama, yaitu asal-usul Gambang Kromong. Asal-usul Gambang Kromong muncul pada abad ke-19 dan merupakan bentuk penggabungan budaya Betawi dengan pengaruh Tionghoa dan budaya lokal lainnya. 2. Instrumen musik. Instrumen musik ini biasanya dimainkan dengan menggunakan alat musik tradisional seperti gambang, yaitu sejenis xilofon, kromong, yaitu sejenis gamelan. Bisa juga dilengkapi dengan alat musik seperti kendang, gitar, dan biola. 3. Fungsi sosial. Fungsi sosial gambang kromong sering dimainkan dalam acara-acara tradisional seperti pernikahan, hitanan, dan perayaan tertentu. Hal ini menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga kebudayaan dan tradisi masyarakat Betawi. 4. Lagu dan lagu rakyat repertoar. Lagu dan lagu rakyat repertoar, lagu dalam Gambang Kromong mengandung lirik yang berkaitan dengan tema kehidupan sehari-hari, serta cerita rakyat yang saling mengikut komunitas. 5. Akomodasi budaya. Gambang Kromong tidak hanya sekedar musik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai gotong royong, kerukunan, dan kebersamaan dalam masyarakat Betawi. Melalui Gambang Kromong, masyarakat lokal dapat mempertahankan identitas budaya mereka sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman. Saya akan menjelaskan kearifan lokal DKI Jakarta, palang pintu. Palang pintu merupakan tradisi yang menjadi bagian dari upacara pernikahan masyarakat Betawi. Palang pintu menggabungkan seni bela diri dengan seni sastra pantun. Dalam tradisi ini, jawara yang bertindak sebagai perwakilan mempelai laki-laki dan perempuan akan saling menunjukkan kemampuan memperagakan silat dan melontarkan pantun satu sama lain. Setelah menunjukkan beberapa gerakan silat dan saling berbalas pantun, baru rombongan mempelai pria bisa masuk ke area rumah mempelai perempuan untuk menjalankan prosesi pernikahan. Tradisi palang pintu menyimbolkan ujian yang harus dilalui mempelai laki-laki untuk meminang pihak perempuan. Jawara dari daerah asal laki-laki harus bisa mengalahkan jawara yang berasal dari daerah tempat tinggal perempuan. Hal ini sesuai dengan pelaksanaannya di mana rombongan mempelai laki-laki harus melewati hadangan tantangan yang diberikan oleh pihak perempuan. Sementara itu, berbalas pantun dimaknai sebagai manifestasi dari diplomasi. Palang pintu juga berfungsi untuk mendekatkan hubungan antar kampung dan antar keluarga. Alunan musik indah yang dihasilkan oleh rebana ketimpring atau rembana kecil menjadi salah satu ikon kesenian adat Betawi yang digunakan saat mengarak pengantin perempuan menjadi latar gelar palang pintu. Palang pintu juga memiliki sebutan lain yang biasa dikenal dengan
berebut dandang. Tradisi ini menjadi pencetus sebelum terbentuknya palang pintu. Meski identik dengan acara pernikahan, palang pintu juga digunakan untuk acara lain seperti penyambutan tamu dan peresmian kantor. Gambang Kromong adalah sejenis orkes yang memadukan alat-alat musik gamelan dengan alat-alat musik Tionghoa seperti sukang, tehian, dan kong ahian. Sebutan gambang kromong diambil dari nama dua buah alat perkusi, yaitu gambang dan kromong. Gambang kromong merupakan musik Betawi yang paling merata penyebarannya di wilayah budaya Betawi, baik di wilayah DKI Jakarta sendiri maupun di daerah sekitarnya atau Jabodetabek. Musik gambang kromong memiliki banyak peran dan fungsi dalam kebudayaan masyarakat Betawi. Antara lain sebagai pengiring acara ritual pernikahan dan palang pintu, tarian Betawi, lenong, ondel-ondel, sunatan, kaul nazar, silat, dan juga sebagai repertor mandiri dalam pertunjukan musik. Selain itu juga, pertunjukan musik gambang kromong disajikan pada pesta-pesta rakyat, perkawinan, pesta tahun baru Cina, penyambutan tamu, serta pada acara tapekong, tempat peribadatan Cina. Sekitar tahun 1880, kepala kampung Tionghoa Pasar Senen bernama Bek Teng Tejo menyajikan orkes gambang dengan iringan kromong, kempul, gendang, dan gong. Rupanya, eksperimen ini membuat gembira para pendengarnya. Sejak itulah orkes gambang kromong mulai dikenal. Terakhir pertunjukan teater gambang kromong pada tahun 2013 silam, yang diberi nama Janji Soekma, Langgam Gambang Kehidupan, yang menceritakan tentang kisah lanjutan dari Soekma Jaja. Palang pintu merupakan bagian dari warisan budaya ekspresi Betawi yang masih dilakukan dan diterapkan oleh masyarakat Betawi hingga saat ini. Tradisi ini akan kaya makanan dan menjelaskan simbol penting dalam proses pernikahan dan kalangan suku Betawi. Beberapa asal lokal palang pintu yang masih bertahan di masyarakat dengan menjelaskan tradisi palang pintu. Masyarakat memperlakukan ikat budaya dan warisan luhur mereka serta melanjutkan keberlanjutan kearifan lokal yang kaya makanan dan kehidupan sehari-hari. C. Penjelasan kenapa kita harus menjaga kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi gambang kromong. Eksistensi kesenian gambang kromong ini menjadi penguat kebudayaan daerah bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Maka dengan itu kita harus menjaga kearifan lokal di masa kini sehingga kesenian tradisional tidak mudah punah. Proses pelestarian, pengembangan, perawatan terhadap kesenian tradisional merupakan sikap luhur budaya bangsa Indonesia, dapat diwariskan terhadap generasi muda agar lebih dicintai dan memiliki budayanya. Kesenian tradisional dapat bertahan secara turun-menurun apabila di dalamnya terdapat sistem pelestarian dan pengembangan yang baik dan didukung oleh lingkungan masyarakat yang mengembangkan kesenian budaya dari gambang kromong tersebut. Mengapa kita harus menjaga kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi palang pintu? Saat ini banyak di antara generasi muda yang melupakan kebudayaan Betawi. Oleh karena itu, perlu adanya peran anak muda yang bisa merawat dan melestarikan kebudayaan tersebut. Salah satunya, palang pintu identik dengan budaya Betawi, terutama acara perkawinan. Tak hanya itu, palang pintu dapat dipakai pada acara resmi seperti penyambutan tamu negara atau tamu khusus. Palang pintu berguna sebagai penggiring tamu dalam memasuki acara tersebut.
Sebagai generasi muda, seharusnya kita dapat menjaga dan melestarikan budaya dari masing-masing daerah, termasuk budaya Palang Pintu dari Betawi. Karena selain menjadi sumber identitas dan kebanggaan bagi masyarakat lokal, warisan budaya juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dengan unsur-unsur budaya penting yang ada.